Tahukah Anda bahwa Raja Koin atau P-Coin bernilai 5 kg emas murni? Tidak ada yang mengerti atau pernah mempelajari apa itu GCP, bagaimana dan mengapa. Inilah sebabnya mengapa GCP P-Coin mencapai revolusi. Inilah sebabnya mengapa nilai P-Coin tidak ada hubungannya dengan pertukaran. Setelah open mainnet dengan GCP, banyak pertukaran kripto secara sukarela mendaftarkan P-Coin, tetapi masih menambatkan GCP sebagai pasar terbuka. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk memperkuat pemahaman kita terhadap proyek P-Network. Yasdar TV, saluran P-Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, admin mencoba mengajak sahabat pionir di seluruh penjuru dunia untuk senantiasa cerdas memahami nilai P-Coin sebelum peluncuran jaringan terbuka atau open mainnet. Semoga kuartal pertama tahun 2025 adalah kemenangan pionir di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi, sebagaimana biasa sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek P-Network. Sahabat Yasdar, butuh 7 tahun untuk menggali dan membangun ekosistemnya. P-Coin World belum pernah sebelumnya. Ini adalah P. Apa yang dibuat oleh para perintis itu berharga, yang merupakan tolak ukur PGCP yang digunakan para perintis untuk berdagang. Saat ini hampir 6 juta PGCP data di P-Blockchain. Apakah tidak ada data selain PGCP yang layak dan memenuhi syarat untuk diadopsi oleh core team untuk P-Coin ketika menuju jaringan terbukanya? Memahami silang pendapat tentang nilai GCP untuk P-Coin tentunya tidak akan pernah mencapai titik temu. Akan tetapi, di sini kita perlu memahami secara cerdas, secara bijak, dan tentunya kita perlu menghargai karya besar orang lain. Karena suka ataupun tidak suka, disadari ataupun tidak, saat ini kita baru berada di level pemanfaat yang belum bisa menciptakan karya besar seperti para perintis, para pendiri cryptocurrency yang telah banyak dimanfaatkan oleh sebahagian besar masyarakat populasi dunia. Di sini perlu kita memberikan respon terbaik terhadap semua postingan anti GCP, menyambut jaringan terbuka P-Network dan P-Finance Core beberapa jam yang lalu melakukan pembaruan besar. Kedua mega project di ekosistem jaringan P ini berstatus lulus. Tidak seperti biasanya, pembaharuan tahap akhir ini justru dipercepat dengan Circle 5 Line. Circle 5 Line merupakan metode pengembangan untuk melakukan beberapa perubahan tanpa memengaruhi stabilitas jaringan P.
di mana tentunya hal ini memiliki beberapa tujuan, antara lain pastikan P-Coin dan P-Finance Core berfungsi dengan baik dan benar sesuai konfigurasi jaringan P. Kemudian, pastikan keamanan P-Coin dan P-Finance Core sejalan dengan keamanan P-Network. Memungkinkan core team dan mitra pengembang untuk bekerja sama secara lebih efektif dan efisien. Memastikan percepatan pengembangan tahap akhir P-Coin dan P-Finance Core untuk segera beralih dari lingkungan pengembangan atau enclosed mainnet ke lingkungan jaringan terbuka atau open mainnet siap digunakan oleh pengguna. Bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan di kolom deskripsi yang telah admin sematkan untuk link pemesanannya. Sahabat Yasdar, di sini kita perlu cerdas untuk memahami mengenai pro kontra masalah nilai GCP. Ketika berbicara nilai GCP $314.159, beberapa mereka yang sampai hari ini masih tidak percaya dan skeptis terhadap nilai ini, mereka berani menghalu-halukan dan mendungu-dungukan para pionir yang memiliki pendapat serupa. Padahal nilai tersebut sungguh jauh apabila dibandingkan dengan nilai GCP di luar $314.159, di mana ini merupakan suara mayoritas di bagian Asia. Untuk itu, mari kita sedikit untuk mengulas dan sekaligus menghitung dengan nilai-nilai GCP yang beredar. Kita berbicara mengenai standar hidup populasi dunia dengan koin P-Network, di mana diketahui jumlah suplai koin P saat ini adalah 100 miliar V-Coin. Didistribusikan adalah 20%, di mana 20% daripada 100 miliar koin V adalah 20 miliar koin V. Kemudian kita berbicara mengenai jumlah populasi beban dunia, di mana saat ini populasi manusia yang mengisi belahan dunia ini adalah 8 miliar manusia. Terhitung di dalamnya adalah jumlah pionir global 60 juta pionir yang aktif, di mana kita bisa melakukan perbandingan nilai P. Antara lain, kita berbicara mengenai nilai GCP di Asia dan Afrika, di mana $314.159 per koin V. Kemudian selanjutnya nilai GCP Amerika yaitu $1 juta per koin V. Dan yang ketiga adalah nilai GCP di benua Eropa, di mana ini tentunya akan sangat fantastis dengan nilai $2 juta per koin V. Sahabat Yasdar, survei standar internasional. Ketika kita berbicara mengenai hidup yang normal, sejalan dengan populasi beban dunia, pertama kita berbicara standar GCP Asia. Kemudian kita berbicara mengenai standar GCP Afrika, di mana $314.159 per koin P. Kita akan merunut kepada jumlah V-Coin yang didistribusikan, yaitu 20% dari 100 miliar V-Coin. Marilah kita uraikan. 20 miliar P-Coin dibagi 8 miliar populasi manusia dunia, sama dengan 2,5 koin P per orang kali $314.159 per koin V, menghasilkan $785.397,5 per orang dibagi 100 tahun. Hasilnya adalah $7.853,975 per orang dibagi 365 hari. Maka akan ketemu hasilnya di $21,5 per orang dikalikan Rp15.000.
Kemudian akhirnya menghasilkan 322.500 per orang per hari untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya kita berbicara mengenai standar gizi pi Amerika, di mana mayoritas gizi pi Amerika adalah $1 juta per koin pi. Kita awali daripada distribusi pi koin 20 miliar dibagi 8 miliar populasi manusia di seluruh dunia. Hasilnya adalah 2,5 koin pi per orang kali $1 juta per koin pi. Hasilnya adalah $2.500.000 per orang dibagi 100 tahun. Hasilnya adalah $25.000 per orang dibagi 365 hari. Maka hasilnya adalah $64,50 per orang dikalikan Rp15.000. Dan hasil akhirnya adalah $1.027.500 per hari untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pionir. Kemudian yang ketiga adalah standar gizi pi Eropa, di mana suara gizi pi mayoritas Eropa adalah $2 juta per pi koin. Kita mulai daripada 20% distribusi pi koin atau 20 miliar pi koin dibagi 8 miliar populasi manusia di seluruh dunia. Maka hasilnya adalah 2,5 koin pi per orang kali $2 juta per pi koin. Hasilnya $5 juta per orang dibagi 100 tahun, menghasilkan $50.000 per orang dibagi 365 hari. Hasilnya adalah $136,99 per orang kali Rp15.000. Maka muncullah nilai akhir $2.054.850 per orang per hari untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pionir. Selanjutnya sekarang kita dihubungkan dengan pionir yang aktif, di mana standar hidup pionir aktif adalah 60 juta per global. 1. Standar gizi pi Asia dan Afrika $314.159 per pi koin, dimulai daripada 20 miliar pi koin dibagi 60 juta pionir, maka hasilnya adalah $333,34 koin pi per pionir kali $314.159 per pi koin. Maka hasilnya adalah $104.721.761,06 per pionir dibagi 100 tahun. Hasilnya adalah $1.047.217,6 per pionir dibagi 365 hari. Maka hasilnya adalah $2.869,09 per pionir kali Rp15.000, dan hasil akhir adalah $43.036.350 per pionir per hari untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian yang kedua mengenai standar gizi pi Amerika, di mana gizi pi Amerika ini adalah $1 juta per pi koin. Dari distribusi 20 miliar pi koin dibagi 60 juta pionir aktif menghasilkan $333,34 koin pi per pionir kali $1 juta per pi koin. Hasilnya adalah $333.340.000 per pionir dibagi 100 tahun, menghasilkan $913.260,28 per pionir dibagi 365 hari. Hasilnya adalah $2.502,09 per pionir kali Rp15.000. Maka hasil akhirnya adalah $37.500.000
531.530 per pionir per hari untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pionir aktif 60 juta pionir. Dan yang terakhir adalah standar GCP Eropa, di mana mayoritas nilai GCP Eropa adalah 2 juta dolar per Picoin. Berawal daripada 20 miliar Picoin distribusi dibagi 60 juta pionir aktif, hasilnya adalah 333,34 koin Pi per pionir kali 2 juta dolar per Picoin. Hasilnya adalah 666.680.000 dolar per pionir dibagi 100 tahun, menghasilkan 6.666.800 dolar per pionir dibagi 365 hari. Maka nilai akhirnya kebutuhan pionir Eropa adalah 18.265,21 dolar per pionir kali 15.000 rupiah. Kesimpulannya, kebutuhan pionir Eropa per hari adalah 273.978.150 rupiah per pionir per hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dengan ini sahabat, perlu kita belajar bagaimana menghitung secara apik, bagaimana kita menghitung secara detail. Paling tidak, hitunglah dengan rumus matematika sederhana. Menghindari tanggapan skeptis bahwa nilai GCP 314.159 dolar adalah angka yang mustahil. Walaupun pada akhirnya kita di sini belum bisa memastikan nilai yang akan kita dapatkan. Kapan kita bisa menjawab ini semua? Tentunya pasca peluncuran Open Mainnet semuanya akan terjawab. Kita selalu berpedoman kepada pernyataan resmi daripada pendiri Project Pi Network, Dr. Cheng Diopan dan Nicholas, menyatakan bahwa 10 Picoin saja akan mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para pionir. Admin tidak dalam menggiring opini kepada siapapun yang tidak percaya akan Project Pi Network, karena keputusan memilih ataupun tidak adalah bersifat privasi, tidak bisa diintervensi dan tidak pula bisa mengintervensi siapapun untuk menyukai sesuatu yang mereka tidak pernah suka terhadap apa yang kita sukai. Jalani prosesnya dengan baik. Kita akan sama-sama menyambut kesuksesan dengan maksimal. Kuartal pertama tahun 2025 adalah momen terindah, kado terbesar bagi pionir di seluruh penjuru dunia. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pemahaman kita terhadap Project Pi Network. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.